Baik, tes 1 2 3 tes, kedengaran suara saya? Tes 1 2 3, kedengaran suara saya? Dengar. Baik. Baik, kita mulai pada kali ini, pagi ini. Untuk share screen-nya udah bisa teman-teman semua lihat? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kali ini kita akan melaksanakan coding talk yang ke-226 dengan bersama Udah Coding. Pada kali ini coding talk ini berjudul tentang Flutter. Nah, bagaimana nantinya poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan awal ini, yaitu tentang pengenalan Flutter, widget layout, dan nantinya akan kita membuat sebuah implementasi di mana kita akan membuat sebuah splash screen, from login dengan form registrasi. Nah, splash screen mungkin teman-teman semua mungkin yang baru-baru mengenal Flutter, mungkin baru-baru mendengar apa itu splash screen. Splash screen itu adalah kita seperti membuat tampilan awal pemberitahuan seperti kita menggunakan logo atau icon yang kita butuhkan dari sebuah proyek kita, yang semua teman-teman pernah lihat, di mana seperti kita pernah menggunakan Instagram atau WA. Ketika kita klik Instagram, aplikasi Instagram, maka akan tampil sebuah tampilan awal, splash screen, logo Instagram, dan baru ke halaman selanjutnya. Nah, kita lanjut selanjutnya, yaitu sebelum kita masuk ke inti materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsad Hamidi, asal dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan pendidikan sekarang yang saya sedang tempuh, yaitu semester 6 di Politeknik Negeri Padang. Dan saya memiliki kontak Instagram, yaitu @ashamidi_. Jika teman-teman semua perlu bertanya atau segala macamnya, bisa kontak saya melalui Instagram atau melalui email dengan arsadhamidi@gmail.com. Nah, untuk GitHub itu saya baru mulai merintis dengan nama Arsad Hamidi, dan itu juga teman bisa juga lihat source code yang ada yang saya upload ke GitHub saya sendiri. Nah, untuk keahlian itu saya memiliki beberapa keahlian, dan sekarang saya sedang memiliki jenjang pendidikan magang di Udah Coding dengan Flutter Developer. Dan untuk keahlian saat sekarang ini, saya memiliki bagian web developer, baik itu secara natif maupun itu secara framework. Dan untuk framework web developer itu saya menggunakan web developer framework Laravel. Dan untuk mobile itu saya menggunakan framework Flutter. Dan itu baru mulai pada saat sekarang ini. Dan untuk desain itu juga saya sudah membuat beberapa desain, dan itu saya gunakan dengan tools kayak software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, After Effects, Adobe Premiere Pro, Unity, sama Blender. Nah, mungkin sekian perkenalan dari saya pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman semua harus menyediakan untuk pemrograman Flutter, itu teman-teman semua harus menyediakan tool atau emulatornya. Nah, di sini yang pertama ada kayak Visual Studio Code sama Android Studio. Nah, jika teman-teman semua, jika laptopnya untuk penyimpanan atau RAM-nya kurang memenuhi atau dengan spesifikasi rendah, kalau untuk saya pribadi menyarankan itu kita menggunakan Visual Studio Code dengan emulatornya itu Genymotion. Dan mungkin teman-teman juga bisa searching di Google, mungkin ada emulator lainnya gitu. Nah, kalau untuk Android Studio
Kalau saya pribadi sekarang menggunakan Android Studio dengan udah ada emulator bawaannya. Itu untuk yang harus teman-teman sediakan terlebih dahulu dan awalnya tools dan emulator untuk kita memulai ngoding Flutter. Nah, kita awal untuk Flutter tersebut. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu Flutter itu apa dan kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, banyak kan yang kita lihat seperti yang bahasa yang kita gunakan seperti Kotlin, Java, dan banyak segala macamnya. Nah, di sini saya akan membahas soal Flutter. Flutter adalah sebuah framework aplikasi mobile sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Nah, jadi Flutter ini adalah bawaan dari Google dan diciptakan oleh Google dan dirintis oleh Google. Nah, Flutter ini juga digunakan untuk pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, macOS, serta menjadi metode utama untuk membuat sebuah aplikasi Google Fusion. Flutter ini dirilis pada bulan Mei di tahun 2017. Nah, baru sekitar 6 tahun belakangan. Dan itu bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Dart di tahun 2018 yang diluncurkan oleh Google. Nah, itu pengertian dari Flutter dan asal-usul dari Flutter. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan Flutter, setiap yang framework yang kita gunakan kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan, kita bahas kelebihan. Yang pertama, untuk kelebihan Flutter itu sendiri, penulisan kode yang lebih cepat. Yang kedua, satu kode buat dua platform sekaligus. Yang ketiga, tampilan desain yang sangat bagus dan mudah dipahami, sangat mudah dipahami. Dan sangat simpel juga. Yang keempat itu mudah dipelajari dan untuk digunakan. Nah, karena Flutter itu bawaan dari Google, maka sangat mudah sekali untuk kita memahami tentang Flutter. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, kekurangan Flutter ini yaitu ukuran filenya yang begitu besar. Yang kedua, library-nya masih belum terlalu lengkap. Dan yang ketiga yaitu komunitasnya yang masih berkembang. Nah, yang tadi itu adalah yang bisa sama-sama kita lihat pada kali ini, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari Flutter. Nah, selanjutnya yaitu yang kita bahas tadi, yang kita dengar tadi, bahasa yang digunakan oleh Flutter tersebut adalah Dart. Nah, yang sama-sama kita lihat di sebelah kiri itu adalah sebuah logo atau ikon dari Dart. Dart itu apa? Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan umum atau General Purpose Programming Language. Aplikasi menggunakan Dart yang pertama adalah Google AdSense, yaitu front end. Yang kedua Google AdWords front end juga. Yang ketiga Google Fiber front end juga, dan Hamilton Android dan iOS. Dan masih banyak lain yang digunakan oleh bahasa pemrograman Dart. Nah, untuk pengenalan awal Flutter, ada yang mau ditanya? Mungkin teman-teman semua masih ada yang ragu? Nah, baik. Kalau jika tidak ada, kita lanjut, yaitu tentang widget dan layer. Nah, nanti jika kita membuat sebuah project, pasti awal mulanya kita akan menemui sebuah kelas widget dan widget layer gitu, antara stateless widget dan stateful. Nah, untuk stateless itu adalah sebuah kelas widget yang bersifatnya native, bukan dinamis. Berbanding terbalik dengan stateful widget. Stateful widget itu sebuah kelas widget yang bersifatnya dinamis dan bisa kita melakukan seperti update data dan segala macamnya, berbanding terbalik dengan stateless widget. Nah, selanjutnya widget yang lain yang ada di Flutter yaitu banyak. Yang di sini saya buat adalah app bar yang kita gunakan, container, row, column, text from field, text field, button, dan lain-lainnya.
Nah, langkah yang pertama yaitu kita juga bisa searching di Google. Langkah awal pertama kali untuk instalasi Flutter itu kita buka library-nya Flutter. Nah, di bagian websitenya yaitu Flutter Dev. Kita get started. Nah, di Flutter, di website Flutter itu sudah disediakan beberapa seperti Windows, macOS, Linux, dan Chrome OS. Dan itu juga teman-teman kondisikan dengan yang teman-teman gunakan di operasi sistem teman-teman semua. Di sini saya juga menggunakan sebuah operating system yaitu Windows. Nah, saya klik Windows, lalu di Windows instalasinya itu kita download dulu SDK-nya. Nah, kita download SDK-nya. Nah, kita download, dan ini setelah kita download, kita disuruh untuk membuat sebuah lokasi Flutter SDK itu dengan example-nya di local disk C dengan foldernya src dan baru Flutter yang ini, Flutter Windows. Karena berhubungan saya udah bikin sebuah sudah mendownload, lalu di sini juga ada seperti yang teman-teman lihat tadi, seperti yang folder zip, lalu saya ekstrak. Nah, saya ubah namanya Flutter. Nah, teman-teman juga sekalian juga bisa menggunakan nantinya di Visual Studio Code. Nah, selanjutnya yaitu kita juga kita mulai untuk ngoding ya. Kita mulai untuk ngoding. Sebelum ngoding, di sini saya sudah menyediakan salah satu gambar dengan tipe gambarnya itu dalam bentuk PNG, dan bebas baik itu PNG atau JPEG. Nah, ini saya sudah menyediakan salah satu gambar. Lalu langkah selanjutnya yaitu saya membuat sebuah project. Saya membuat sebuah project dengan cara file, lalu new Flutter project yang di sini ya, ini Flutter project. Lalu dengan sama Flutter SDK-nya path-nya gimana tadi. Nah, tadi kan penempatannya di local disk C dengan ketentuan yang ada di dokumentasi Flutter tadi, lalu /src nama folder tadi, lalu baru nama Flutter tadi, SDK tadi. Nah, jika sudah, kita next. Lalu project name. Di sini saya buat, kita berlanjut dengan nama. Di sini yang saya buat adalah coding talk 1. Nah, di sini juga sama. Nah, penyimpanan saya itu berada di C dengan folder Flutter. Di dalam folder Flutter tersebut ada berupa folder lagi yang bernama coding talks. Lalu baru nama file. Nah, jika sudah, kita nggak perlu aturnya di sini. Jika sudah, lalu finish. Dan kita tunggu untuk membuat sebuah proyek baru. Nah, ini ada pilihan. Apakah mau itu kita tampilin di Windows ini aja, atau kita buat window baru gitu. Nah, sekarang saya mencoba untuk buat window baru. Nah, untuk nama project yaitu sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana kita membuat sebuah proyek itu sesuai dengan permintaan. Dan tidak terlalu terpaku dengan yang saya buat sekarang ini. Nah, ketika teman-teman semua terdapat awal proyeknya seperti ini, langkah pertama jangan panik karena folder lib kita nggak ada. Yang pertama itu jangan panik. Kenapa folder lib kita nggak ada? Nah, caranya gimana? Kalau di Android Studio yaitu dengan cara kita klik di bagian Android ini, lalu kita kembali kepada proyek kita. Nah, proyek. Baru tampil dari semua yang ada di proyek yang kita mulai untuk Flutter. Nah, selanjutnya yaitu kita sama-sama melihat di sini ada beberapa tampilan dari yang kita lihat sama-sama. Ini merupakan codingan default. Kalau kita jalankan, kita run,
karena emulator saya udah jalan yang ini dengan tampilan emulator sebelumnya. Bentar, saya setting terlebih dahulu. Saya setting. Oke. Setting. Dan kita tunggu ya bentuk awal dari project kita. Dan jangan juga itu panik juga karena untuk running Gradle-nya cukup lama juga. Panik juga, jadi untuk runningnya kalau di Flutter itu cukup lama, jadi tergantung dengan spesifikasi laptop kita. Jadi pertama itu kita jangan panik dan kita tunggu. Dan sama-sama kita lihat ini lagi running juga. Dan sebelum itu juga Flutter juga mempunyai beberapa folder, di mana yang folder lib ini tempat untuk memulai modding kita nantinya. Dan untuk PubSpec yaitu nanti tempat file kita untuk menambahkan sebuah package atau plugin dari nanti di Flutter Dev, PubDev. Dan nantinya untuk Android itu Gradle ini nantinya kita akan menghubungkan ke sebuah Firebase gitu, udah masuk ke dalam penyimpanan data Firebase, login Firebase gitu. Dan nanti akan segala macamnya. Masih kita tunggu untuk menjalankan aplikasinya. Dan sama-sama kita lihat, jadi sambil kita menunggu untuk menjalankan emulatornya, kita di sini sama-sama lihat. Nah, kita yang pertama itu jangan lupa untuk menjalankan Flutter kita. Yang langkah yang pertama itu kita harus mengimport terlebih dahulu, import package Flutter material.nya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita juga buat sebuah void main atau sebuah metode untuk menampung menjalankan sebuah my app. My app ini berada di bagian widget test. Di bagian bentar. Nah, tuh. Udah sama-sama jalan. Nah, ini widget test. Untuk menjalankan ini nantinya. Nah, kita tunggu untuk merunningnya. Nah, ini merupakan tampilan dari awal dari sebuah Flutter. Nah, tampilan awal. Nah, kelas MyApp ini didapat untuk menjalankan MyApp ini. Jadi kelas widgetnya yang digunakan adalah status widget, berarti bersifat natif. Gitu. Dan kita juga bisa menambahkan seperti ini awalnya. Tuh. Nah, itu tampilan dari awal. Nah, jika teman-teman di sini kalau saya pribadi kalau untuk modding, saya lebih suka untuk menghapus ini kecuali yang method void main. Nah, saya hapus. Lalu kalau di sini ya, secara otomatis secara defaultnya bisa kita pilih. Kita bikin ST. Lalu di sini karena my app-nya ini akan menampilkan bersifat natif, itu saya menggunakan stateless. Nah, lalu kenapa ini merah? Karena kelas widgetnya belum ada namanya. Jadi namanya ini kita ambil dari my app ini. Nah, kita buat my app. Kita samakan tulisannya dengan hurufnya besar M, dengan A-nya besar juga. Nah, jadi kita samakan semuanya. Nah, jika sudah, lalu kita membuat sebuah material app-nya. Material app.
Lalu di sini saya buat sebuah home. Yang nama home ini nantinya akan menampung sebuah kelas widget baru di bawahnya ini nanti. Dan itu nama kelas widgetnya yang selanjutnya itu adalah bebas. Dan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan seluruh proyek kita masing-masing. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas widget nantinya bernama nantinya home pack. Nah, home pack, lalu saya buat sebuah kelas widget baru yang bernama di bawah ini saya menggunakan stateful. Saya beda. Boleh juga stateless, boleh juga dengan stateful. Tergantung dengan kebutuhan kita. Itu apakah kebutuhan kita nanti bersifat natif atau bersifat dinamis. Lalu di sini saya menggunakan sebuah stateful. Nah, kenapa merah? Sama seperti MMF tadi. Nah, kita buat di kelas ini home pack. Home pack ini kita tampung. Nah, kita tampung, kita buat home pack. Kita bikin home pack. Nah, jadi tidak akan terjadi error lagi. Nah, ketika kita save, maka keunggulan filter ini langsung hot reload. Kita coba ya. Berarti tampilan ini akan hilang semuanya. Karena tadi kita di awal sudah menghapusnya. Kita save. Nah, jalan, hot reload. Nah, tampilannya akan hilang. Hitam. Karena kita belum membuat sebuah tampilannya lagi. Nah, sama teman-teman semuanya lihat, di sini pada umumnya kita awalnya itu menggunakan return scaffold. Bisa juga menggunakan save area, dan itu sih kalau saya sih pribadi saya sering menggunakan scaffold, dan itu sih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita sih kembalinya. Dan pertama itu yang kita lihat sebelumnya itu ada kayak biru ya bagian atas ini, itu namanya app bar. Nah, kita buat sebuah app bar di dalam scaffold itu app bar, lalu app bar. Lalu kita membuat sebuah title. Nah, title nama yang tadi. Kita buat title. Lalu title ini bersifat teks. Nah, kita bikin teks. Salah satunya contoh teksnya itu kita bisa membuat sebuah nama. Contohnya coding form. Nah, tampil. Jadi title ini app bar ini akan menampilkan secara default dengan warnanya biru dan akan menampilkan sebuah tulisan yang bernama coding talk dengan title-nya. Nah, juga bisa kita meletakkan title ini, coding talk ini di tengah. Caranya gimana? Kita bisa dengan cara secara simpel di Android Studio itu dengan cara kita klik yang gambar seperti lampu ini. Lalu kita pilih center, right with center. Nah, kita letakkan di tengah, center itu ada ke tengah. Nah, akan secara ke tengah. Atau bisa juga teman-teman seandainya tidak ada ya, teman-teman juga bisa buat sebuah center, lalu chill. Dari center itu memiliki sebuah anak, chill ini anak. Jadi memiliki sebuah anak yang bernama text. Lalu teks, lalu baru kita buat nama, judul dari atau title yang kita butuhkan. Atau di sini saya buat sebuah namanya pengenalan Flutter. Nah, pengenalan Flutter. Jadi app bar ini berfungsi untuk bagian headernya kalau di mobile. Dan itu kita buatnya sesuai dengan keinginan kita dan tampilan dari UI/UX kita. Nah, juga kita bisa memberikan sebuah warna di app bar ini. Bisa kita memberikan sebuah warna dengan cara background, colors. Jadi, kita deklarasikan background color-nya. Lalu kita buat sebuah colors. Nah, secara default-nya kalau di Flutter ini, kita buat warna itu colors, pakai S. Colors, dot. Misalnya kita mau warnanya green. Nah, green. Kan tampil warnanya hijau. Atau dengan warna bebas.
Dan juga kita juga bisa ngasih kayak opacity gitu, kayak warnanya agak kurang gitu, opasitas, teman-teman juga tahu semuanya kan, opacity width, opacity, lalu bisa kita buat misalnya 0,2. Nah, warnanya seperti kayak ada itu ya, kayak kurang ya warnanya gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak pakai width opacity juga bisa. Keren. Nah, kenapa ini? Nah, ini ada masalah kan? Title ini nggak ada garis merah. Nah, kenapa? Karena kita nggak itu. Kenapa? Karena kita nggak pakai koma. Jadi syaratnya itu kita ada koma. Nah, kalau nggak ada merah. Jadi setiap modif Flutter itu ada kita perhatikan titik koma dan segala macamnya. Nah, sama teman-teman juga juga lihat di sini ada kayak seperti tulisan debug kan di sudut kanan atas. Nah, Bang, caranya untuk menghilangkan tulisan ini, contohnya itu di bagian map app tadi, di bagian awal dari project kita, stateless ini, map app ini, yang material app, return material app. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah debug show checked banner. Jadi untuk menghilangkan dari debug tersebut. Nah, debug show checked banner, kode banner, lalu kita enter, lalu kita buat namanya false. Jadi hilang, false, kosong. Nah, maka yang debug tadi akan hilang. Nah, lalu di Scatefall ini, kita kembali ke Scatefall. Di Scatefall ini juga memiliki beberapa, baik itu X-bar, floating action button, drawer, sama kalau nggak salah bottom navigation. Dan mungkin masih banyak lainnya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat dokumentasinya nantinya. Di sini saya buat sebuah body. Nah, body ini nanti akan menampilkan sebuah tampilan yang di layar putih ini. Nah, jadi yang atas ini adalah namanya F-bar, yang di body ini, yang di putih ini namanya body, outputnya. Nah, caranya, salah satu contoh, kita menggunakan sebuah widget yang bernama container, atau kita coba bikin sebuah teks di body, buat teks. Kita buat teks, misalnya hello world. Tampilan hello world-nya itu kan berada di tengah, lalu di sini juga, atau kita juga bisa meletakkannya di tengah-tengah kali dengan cara kita klik, kita sama seperti F-bar, kita menggunakan grab width center. Hello world-nya berada di tengah. Dan kita juga bisa membuat sebuah kontainer. Nah, kita bisa juga membuat sebuah kontainer dengan cara, misalnya kita membuat sebuah tampilan kontainer, perbedaan menggunakan kolom dan row. Misalnya kita di sini membuat sebuah kontainer, lalu kita bisa memberikan width dan height-nya. Width, contohnya kita membuat sebuah width-nya, panjangnya ke samping yaitu 200, dengan height-nya ke bawah kita buat juga 200. Dan di sini juga bisa kita buat sebuah warna atau memberikan sebuah warna dengan cara background atau color beda ya dengan yang tadi, colors misalnya warnanya red. Nah, tampil kontainernya tadi. Nah, kita juga bisa memberi sebuah tulisan di tengah-tengah kontainer itu, dengan cara di bawah color ini bisa kita gunakan sebuah child anak tadi, sama seperti center. Nah, jadi setiap widget itu terdapat sebuah child, sebuah anak. Tapi berbeda dengan kayak seperti list view, column, row, dan segala macamnya. Kalau teman-teman pengen mengembangkan, teman-teman juga bisa melihatnya di dokumentasinya. Child
lalu teks, karena kita menggunakan teks. Lalu bisa kita buat kontainer 1. Tuh, tampil kan? Coba kita letakkannya di tengah, kita kasih center. Nah, letaknya di tengah kan? Sama-sama teman-teman lihat. Dan kita juga bisa memberikan sebuah style warna. Ini kan warnanya hitam. Nah, kita mau warnanya itu putih, bisa dilihat sama user lainnya atau teman-teman semua. Bisa kita bikin style. Di dalam teks ini, di dalam kurung ini, kita juga bisa membuat sebuah style. Text style, colors, titik, misalnya white, kita cari warna white, atau kita rapikan, kita reformat kode width. Nah, tidak hanya itu saja, tidak hanya warna, tapi juga bisa membuat sebuah font size. Jadi kita juga bisa membuat untuk membesar sebuah ukuran tulisan dengan cara setelah white itu kita kasih koma, lalu kita buat sebuah font size 20. Nah, tuh bisa teman-teman lihat semua. Nah, Bang, atau Mas, caranya bikin itu kontainernya tambah lagi dong ke bawah. Nah, dengan warnanya berbeda. Bisa dengan cara ada di Flutter itu bernama column sama row. Jadi kalau dia nantinya kolom itu nanti dia akan tampilnya ke bawah. Berbeda dengan Bootstrap di web. Kalau Bootstrap, kalau kolom itu akan tampilnya ke samping. Tapi kalau di Flutter itu kolomnya tampilnya ke bawah. Berbanding terbalik dengan Bootstrap. Begitu juga dengan row. Row di Flutter itu akan menampilkan yang ke samping. Berbeda dengan Bootstrap. Kalau Bootstrap, row-nya akan tampilnya ke bawah. Nah, kita coba. Di kontainer ini, kita bungkus dengan sebuah widget yang bernama kolom. Nah, kolom. Jadi, kolom itu mempunyai anak-anak. Nah, anak-anak. Berbeda dengan kontainer. Kontainer memiliki satu anak, sedangkan kolom bisa memiliki beberapa anak. Nah, caranya itu, kontainer ini kita cari penutupnya dan kita cari pembukanya. Nah, ini. Jadi dia tidak bisa kita letakkan di dalam kontainer. Di dalam kontainer ada kontainer gitu. Juga bisa sih. Cuman kalau untuk membuat sebuah tampilannya ke bawah, itu kita buat setelah ini. Kontainer ini. Jadi kontainer, kita cari pembuka kontainer, lalu kita buat di bawah ini. Kita buat, enter, lalu kita buat kontainer, lalu kita kasih width 200, kita sama yang di atas ya, kita samakan yang di atas, colornya kita kasih warnanya yellow, nah kita kasih yellow, dengan nya kita kasih nah sebelum masuk fill dulu, kita coba tes dulu ya, kita sama-sama lihat, tampil ke bawah, tampil dia ke bawah. Nah, itu dalam konsep penggunaan kolom sama row pada Flutter. Nah, begitu juga dengan nantinya menggunakan row. Nah, atau nanti teman-teman semua juga nanya gitu kan, cara kita ngasih jaraknya gitu. Cara ngasih jaraknya ini, merah ini sama yang kuning ini ada jaraknya. Nah, caranya gimana? Sangat gampang sekali gitu. Ada beberapa caranya. Bisa kita menggunakan dengan size box, height. Kita bisa kasih bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau di sini kita coba 10. Tuh, tampil. Akan ada jaraknya. Dia akan menghasilkan jarak space sedikit, 10. Juga teman-teman juga bisa lihat. Tuh, kita kasih 50. Nah, jadi size box ini akan mengasih jarak gitu. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman semua dengan tampilan UI UX teman-teman semua. Nah, di sini kita kasih 10 contohnya. Nah, di
Di sini juga kita bisa menampilkan sebuah row, sebuah baris tampilan ke samping. Nah, kita coba hapus ini dulu, sesbox ini. Dan kita juga bisa sih menggunakan selain sesbox. Nah, caranya gimana sebelum kita masuk row? Nah, caranya itu yaitu kita coba kita kasih komentar. Kita cuman tekan, kita taruh kursor kita di bagian ini. Kita taruh ini, lalu selanjutnya kita juga bisa itu kasih padding di kontainernya. Kita kasih padding. Nah, kita kasih padding. Nah, all ini untuk semuanya, jarak dari kontainer ini akan jarak tiap sudutnya, setiap sisinya. Ini bottom, ini right, ini top, dan ini left. Nah, itu all. Jadi semuanya jaraknya 8 kiri kanan. Kita coba. Tuh, ada jaraknya. Ada jaraknya 8 semuanya. Nah, tapi kalau teman-teman semua juga pengen hanya satu arah aja, misalnya dengan arah kiri. Dan teman-teman juga semua tidak hanya terpaku pada dengan harus 8.0. Juga bisa 8 saja, bisa kita bikin 10, bisa kita juga bikin 50, bebas sesuai dengan keinginan kita. Jadi jaraknya itu sesuai, ini 50, ini 50, ini juga 50, ini juga 50. Nah, selanjutnya, tahu teman-teman juga akan nanya, caranya kita bikin hanya sisi kiri aja, Bang, jaraknya. Nah, kita juga bisa, kita kasih di all ini, kita ganti dengan only. Hanya bagaimana? Kita kasih, misalnya jaraknya pengen sebelah kiri aja, kita kasih left. Lalu kita kasih misalnya 20. Nah, itu. Jadi hanya kiri saja. Nah, Bang, pengen Bang, yang di bawahnya kita kasih jarak juga. Kita kasih jarak juga dengan bottom. Bottomnya tentunya 10. Tuh, bisa. Jadi, padding ini akan mengasih jarak, baik itu di dalam, baik itu pun juga di luar. Nah, di dalamnya tersebut nanti salah satunya ini kan kontainer nih. Nah, berarti letaknya nanti di center ini, di dalam cil ini akan kita buat padding. Jadi jaraknya itu di dalam. Nah, kalau seandainya kita buat paddingnya di luar, jadi padding ini membungkus kontainer, yang jaraknya itu di luar ini, di luar kontainer ini. Nah, mungkin itu perkenalan dari widget-widget dari Valom. Mungkin teman-teman semua sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi hero. Jika tidak ada ya, kita masuk ke materi row. Kita nanti mau menampilkannya yang kuning ini berada di sisi sebelah kanan. Nah, caranya gimana? Kita coba dulu untuk menghapus padding ini, kita hapus dengan cara widgetnya ini, kita klik ini, remove this widget, kita remove, kita hapus. Kita coba buat, kita ganti sama seperti yang kolom tadi. Kalau di sini kita menggunakan kolom dan di sini nantinya akan kita ganti dengan row. Nah, row. Nah, tampil di sebelah kanan dari yang kontainer merah ini. Nah, juga bisa kita kasih jarak sama seperti yang jaraknya ke bawah. Yang tadinya kita berdasarkan kolom itu dia tampilnya ke bawah dan ini row ini tampilnya ke samping, itu juga bisa kita tampilkan ke samping, kita kasih jarak dengan cara bisa menggunakan sesbox, tapi di sini kita nggak menggunakan height lagi, tapi kita menggunakan yang namanya width. Coba kasih 10. Nah, tampil. Nah, bisa width
Jadi dia akan memisahkan CSSBOX ini antara kontainer yang merah ini dengan kontainer yang warna kuning. Dia akan memisahkan. Dan juga bisa sih gitu, kalau seandainya kita kasih jarak yang panjang ya, kita kasih jarak yang panjang. Nah, dia nanti akan ada pemberitahuan di bagian orang ini, akan ada garis seperti ini, tandanya yang jarak ini telah melampaui dari mobile Android gitu. Dan kita juga nanti bisa menggunakan scroll gitu, dengan menggunakan baik itu list view atau grid view nantinya. Dan ini masih kita belajar dasar. Nah cara ngatasinya ya kita kurangi tadi CSSBOX-nya, kita kurangi. Jadi Flutter ini nggak boleh jauh atau nggak boleh lebih dari yang mobile yang emulator kita ini. Nah, atau juga bisa dengan melakukan kita buat sebuah scroll view. Nah, selanjutnya kita bisa itu menggunakan padding. Nah, padding kita kasih di kontainer ini. Padding sama seperti yang tadi. Atau juga bisa kita membuat padding yang di kontainer bawah. Tadi kan yang di kontainer yang di atas warna merah. Nah, sekarang kita menggunakan kontainer yang di kuning. Bebas, baik itu di kontainer yang merah atau di kontainer yang kuning. Nah, kita coba, kita kasih padding. Nah, sama seperti yang tadi, bisa 8.0, bisa dengan 8-nya saja. Tuh. Terlalu itu kan, terlalu berlebih. Jadi ada pemberitahuan di Flutter ini. Nah, kita coba kita kurang. Nah, bisa. Dan kita juga bisa sih mengasih kayak only. Kayak namanya seperti tadi kita kasih. Kita bebas mau yang mana yang kita mau kasih jarak. Misalnya live. Kita kasih. Nah, tuh. Bisa kasih jarak. Nah, mungkin itu perkenalan dari row, column, sama container. Dan teks juga. Dan selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah splash screen. Nah, nanti kita seandainya klik aplikasi kita, nah nanti ada tampilan awal sebuah logo atau pemberitahuan, baru dia ke halaman login. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama kita ikuti langkah-langkahnya dari awal, step by step. Nah, di sini saya mencoba untuk menghapus stateful widget. Nah, biar rapi codingan kita. Kita hapus. Nah, stateful widget ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini biar rapi ya namanya. Di sini saya buat sebuah namanya itu splash screen. Bebas. Misalnya splash screen text. Nah, bebas. Baik itu splash screen aja atau splash, bebas. Nah, selanjutnya saya di sini biar rapi di bagian folder lib ini saya membuat sebuah file. Dengan nama kita pilih yang .file. Kita pilih .file ini, kita klik. Lalu di sini saya membuat sebuah nama filenya. Untuk nama filenya ini bebas. Jangan terpaku dengan coding pada hari ini. Dan untuk nama file ini bebas. Di sini saya membuat sebuah namanya splash pack. Nah, ini untuk tampilan dari splash. Nah, Mas, ini kenapa main dotnya merah? Karena kita belum membuat sebuah class widget yang bernama splash script packs. Nah, caranya itu yaitu kita buat sebuah import. Sama seperti main dot tadi, jangan lupa kita buat sebuah import packs Flutter material dot. Nah, ini jangan lupa. Jadi setiap kita membuat sebuah tampilan yang import yang package Flutter material dot ini, kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, kita import package Flutter, lalu selanjutnya material dot. Nah, selanjutnya, jadi yang selanjutnya ini kita cukup yang di main ender ini cukup yang ini kelas my app. Jadi tidak seharusnya dan tidak harus membuatnya lagi di splash pack. Jadi splash yang tampilan splash screen ini nantinya cukup dengan stateful dengan kita sesuaikan dengan nama ini.
dengan nama ini, splash screen pack. Splash screen pack. Itu. Nah, ini di minded-nya kenapa masih merah, Mas? Atau masih merah atau error atau gimana nih, Mas? Nah, padahal nama kita udah sama, gitu kan, sama nggak seperti yang tadi. Nah, caranya itu karena kita udah berbeda file atau nantinya teman-teman semua udah berbeda folder, ada beberapa cara. Yang pertama itu teman-teman semua bisa melakukan import. Nah, bisa titik slice. Nah, itu udah ada splash pack. Atau, nah kan merahnya udah hilang ya, karena kita udah mengimport nama dari kelas widget ini. Ketika kita simpan, dia akan di load, maka tampilnya hilang karena di splash pack ini belum kita melakukan membuat sebuah tampilan. Nah, selanjutnya ini kita membuat atau juga bisa dengan cara yang berbeda. Kita coba hapus dulu importnya ini, kita hapus. Nah, kita hapus yang splash home ini, kita hapus. Coba kita buat sebuah yang nama yang plus widget tadi yang di file yang berbeda. Splash pack. Nah, ini udah ada kan? Nah, ini udah ada. Ya kalau yang ini, kalau di Android Studio akan langsung untuk melakukan import yang filenya. Jadi kita import. Nah, itu secara otomatis dia akan mengimport package-nya dengan nama folder, baru nama file dengan splash pack.dat. Nah, sama gitu dengan hal tadi. Jadi teman-teman semua kalau untuk ngoding mungkin splash pack-nya ini belum keimpor atau namanya salah. Coba nanti teman-teman cek gimana caranya nantinya. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah tampilan. Nah, di return ini kan kita udah belajar tadi ya. Kita di sini menggunakan sebuah scaffold. Dan di sini terlebih dahulu saya sudah menyediakan sebuah gambar yang tadinya kan. Nah, untuk itu saya menggunakan sebuah logo, yang logonya itu logo udah coding. Nah, logonya ini di coding file ini saya membuat sebuah folder baru biar rapi codingan kita. Coding kita juga. Klik kanan, lalu kita directory. Kita buat sebuah folder directory. Kita buat namanya tuh bebas. Tapi di sini biasanya saya gunakan itu aset. Nah, aset. Lalu di sini juga bisa tuh kita buat sebuah folder baru lagi. Tadi dari folder aset itu masuk ke folder Emacs. Nah, nanti juga bisa teman-teman semua juga menggunakan nama sebuah folder baru dengan namanya font itu, atau menampilkan sebuah font baru gitu dari Google atau segala macamnya. Nah, ini saya buat Emacs karena saya ingin menampung data gambar dari Emacs. Lalu yang gambar yang di folder tadi, yang ini, yang udah saya sediakan atau teman-teman sudah sediakan ya, bebas ya. Copy, sudah di copy atau Ctrl C atau bisa copy. Lalu di bagian project kita bisa di Ctrl V langsung di bagian folder Emacs ini, atau teman-teman semua juga bisa sih gitu, kayak kita paste. Nah, untuk name ini tidak harus terpaku dengan yang ada di folder Explorer tadi. Nah, bebas. Di sini juga bisa kita ganti logo, bisa ganti nama yang lain, gitu, bebas. Nah, di sini saya biar gampang itu saya menggunakan sebuah nama itu logo. Lalu oke. Nah, jadi gambar kita udah ada. Kita juga lihat udah ada gambar kita. Nah, selanjutnya kalau kita udah menambahkan gambar, kita jangan lupa untuk kita panggil di PubSpec ini. PubSpec ini. Di bagian kan dari atas tuh, kita coba lihat. Nah, kita baca. Nah, untuk dependensi ini nantinya yang biasa kita gunakan yang udah saya pelajari itu untuk tempat mendeklarasikan atau pemanggilan dari plugin atau package. Nah, untuk mendapatkan pluginnya ini nantinya teman-teman juga bisa lihat di dokumentasinya ini di bagian namanya pubdev yang disediakan oleh Flutter. Nah, teman-teman semua juga bisa lihat. Contoh salah satunya, kita juga bisa menggunakan sebuah awesome dialog.
contoh AWSOM dialog ya. Nah, teman-teman lihat nih, tuh ada kayak informasi, kayak alert gitu, banyak dan segala macamnya yang ada di PubDev. Nah, nanti kalau udah bisa, udah dapat, nah kita copy yang ini, kita copy yang untuk yang versi ini. Nah, cara penggunanya gimana? Itu kita kembali ke project kita, lalu kita paste di sini. Ini. Nah, lalu kita pubget. Jangan lupa untuk di pubget. Nah, kita tunggu. Nah, prosesnya telah berakhir dengan kodenya 0, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya ini tidak harus ya. Jangan saya menggunakan ini, jadi teman-teman juga semua dengan menggunakan ini. Tapi ini hanya sebagai contoh untuk menggunakan sebuah plugin atau package yang ada di PubDev. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman semua juga bisa di bagian lab dependency-nya, itu bagian tester ya biasanya. Itu yang saya sudah pelajari itu menggunakan test driver development, dan untuk biasanya digunakan oleh para tester. Nah, selanjutnya itu. Nah, ini ada kayak mendeklarasikan untuk pemanggilan Emacs kita dengan cara kita hapus yang bagian tanda pagar ini. Hapus, kita sejajarkan ya. Kita sejajarkan. Lalu yang ini cukup kita hilangkan yang pagar ini. Nah, di sini ada beberapa cara. Biar gampang, biar tidak banyak, itu saya menggunakan kayak ini. Assets, lalu Emacs. Bisa teman-teman semua mendeklarasikan gambarnya itu dengan logo sesuaikan dengan yang nama file tadi, logo.png. Bisa kita pubget, jangan lupa. Jadi setiap kita perbarui di pubspec.yml, jangan lupa kita tekan pubget. Nah, sama seperti yang di Visual Studio Code, jangan kita lupa di terminalnya kita Flutter pubget gitu. Nah, ini cara pertama. Nah, bisa kita tampilkan. Nah, kita coba, kita klik. Nah, kita juga pengen kasih background dulu di ini semuanya putih. Nah, kita bikin background colors titik white. Nah, nggak ada apa-apa ya. Nah, selanjutnya karena saya tidak menggunakan app bar, tampilan yang paling atas atau header, saya langsung body. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, sesuai kembali dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya membuat sebuah kolom children. Nah, karena tadi saya menggunakan aset Emacs sudah saya tampilkan atau saya panggil. Nah, caranya itu untuk menampilkan di sininya kita buat sebuah Emacs. Karena gambar kita hanya tidak menggunakan jaringan internet, lalu menggunakan aset Emacs.asset. Nah, cara pemanggilannya itu kita kasih kutip, lalu kita panggil nama foldernya awal dari proyek kita, namanya itu aset, lalu Emacs, lalu nama file logo.png. Nah, simpan. Nah, itu. Nah, tampil dari gambar kita di proyek kita. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa meletakkannya gambarnya di tengah dengan cara yang pertama itu dengan cross axis alignment, kita kasih center. Dan juga bisa kita kasih di sini tuh center. Nah, cara supaya dia ke tengah ini ya, ke tengah ini bisa kita kasih yang namanya spacer. Jangan lupa kita kasih koma. Nah, ini kan terlalu ke bawah tuh. Nah, caranya gimana? Jadi kita fit antara spacer ini. Kita tambah juga spacer di bawah ini. Gitu. Nah, kita kasih. Jadi
Tapi juga kita bisa sih bikin seperti ini. Kita coba tanpa menggunakan spacer terlebih dahulu ya, biar teman-teman paham semuanya. Nah, kita coba kasih main alignment center. Coba kita kasih dulu ya. Nah, bisa tampil, bisa menggunakan spacer, bisa menggunakan ini cross axis alignment center, dia terletaknya di tengah, dan menggunakan main axis dengan bersifat center juga. Nah, jadi di sini saya cukup menggunakan karena splash screen saya pengen juga ada tulisannya di bawah ini. Saya tidak menggunakan main axis, saya hapus. Tapi saya menggunakan spacer. Nah, lalu untuk gambar ini teman-teman semua jangan panik gitu. Maksudnya saya Bang maunya tuh gambarnya itu dikurangi ukurannya, kita kasih scale. Atau nanti bisa kasih size gitu, nanti kalau bisa jika ada gitu scale. Nah, kita kasih misalnya mau itu 10. Nah, kecil. Nah, kalau sifat di Flutter ini, kalau semakin kecil ukuran scale-nya, biasanya itu semakin besar. Kayak ini. Scale-nya kan tadi 10. Nah, coba kita bikin 5. Nah, semakin besar. Kalau kita bikin 2, semakin besar lagi. Kalau kita bikin 20, makin kecil lagi. Jadi di Flutter itu semakin besar scale-nya, maka semakin kecil gambarnya. Berbanding terbalik dengan di web ya, yang sama-sama kita lihat. Nah, scale kalau sini saya tidak menggunakan scale karena ukurannya udah pas. Lalu saya pengen ada tulisan di bawah ini dengan cara kasih teks. Lalu contohnya coding. Nah, bisa kan? Nah, caranya untuk kita ukurannya besar, kan tadi sudah sama-sama belajar. Karena itu bisa kasih style, text style, font size. Coba kita kasih 20. Nah, atau 25 juga bisa. Nah, atau 23. Nah, sini biar terlalu besar ya. 2 aja lah. 20. Nah, di sini ini kan terlalu ke bawah tuh, ya kan? Nah, kita juga bisa menggunakan sesbox. Kita akan buat 15. Nah, tuh, naik sedikit ke atas. Mungkin itu tampilan dari yang namanya splash screen. Jadi nanti splash screen ini selama 3 detik atau beberapa detik, dia nanti akan tampil ke halaman selanjutnya. Kalau di sini nanti akan tampil ke halaman login. Nah, di sini saya buat sebuah downloading official. Keren. Nah, selanjutnya juga teman-teman juga bisa buat sih di style ini tidak hanya font size, tidak hanya warna gitu. Juga bisa kasih ketebalan gitu dengan cara font weight titik wow. Tuh. Juga bisa teman-teman semua kasih kayak terlalu tebal, kita kasih W700. Kita kasih W500. Weight itunya ketebalannya, weight-nya itu kita juga bisa kasih 300. Nah, semakin hilang ya. Nah, tapi sini saya tidak menggunakan font white itu ketebalannya. Nah, itu merupakan untuk pengenalan dari penggunaan style gitu. Dan teman-teman semua juga bisa coba-cobanya nanti gitu. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah tampilan atau membuat sebuah file lagi di lib, folder lib, itu yang bernama login. Kita login text bebas. Nah, sama seperti tadi kita import pakai Flutter material jangan lupa. Jadi selanjutnya kita buat sebuah stateful karena kita nanti akan membuat sebuah kondisi nantinya di state gitu. Nah, stateful kita buat login tag biar gampang. Nah, di login tag ini nanti kita coba memberi sebuah scaffold. Nah,
Nah, ini merupakan tampilan dari login nantinya kita gunakan. Nah, kita kembali ke ke halaman file splash spec. Nah, cara kita menggunakan timer, yaitu kita membuat sebuah metode, dan itu nama metodenya bebas. Nama metodenya bebas di splash. Nah, di state ini kita buat void splash kurung awal. Jadi setiap metode ini seperti ini, atau juga kita menggunakan nantinya future, tapi tergantung penggunaannya nantinya. Lalu kita kasih timer. Nah, akan secara otomatis akan tampil seperti ini. Duration, kita menggunakan duration. Nah, durasinya berapa? Di sini saya menggunakan detik, second. Secondnya berapa? Di sini saya menggunakan 3. Nah, 3. Lalu jangan lupa, ini kan ada merah tuh. Nah, kita coba cek dulu. Bisakah kita menggunakan koma? Oh, nggak bisa. Berarti coba kita menggunakan titik koma. Nah, baru bisa. Lalu kita enter, kita rapikan codingan kita. Lalu baru gitu, kita bikin sebuah navigatornya. Nah, navigatornya ini maksudnya itu nanti saya habis halaman ini, halaman yang splash screen ini, nanti akan menuju ke halaman login. Nah, halaman yang kita tuju. Nah, langsung kita buat navigator, push, ada beberapa. Kalau push ini nanti halamannya bisa kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Kalau off ini itu untuk kembali, hanya kembali. Off ini sama dengan push nantinya, kalau nggak salah ya. Kalau bisa teman-teman lihat di library-nya, dokumentasinya. Dan untuk pop ini nanti halaman kembali. Jadi kalau seandainya kita push awalnya, lalu kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, itu pop gitu. Dan untuk push and remove until itu untuk jadi dia nggak bisa kembali lagi gitu ke halaman sebelumnya. Nah, di sini karena dia tidak bisa kembali, itu saya menggunakan push and remove until. Nah, lalu di new route. Nah, new route ini route-nya ini saya menggunakan material tag routes. Route builder ini kita kasih konteks. Dia akan ke halaman selanjutnya. Nah, konteks ini merah. Caranya itu kita kasih sama dengan panah. Lalu ke nama kelas widget yang di login. Kita kasih login. Nah, karena merah. Nah, Bang, di ujung ini kayaknya ada yang merah deh gitu. Ada yang error gitu. Nah, sama tadi kita kasih penutupnya. Kita kasih titik koma. Nah, coba kita refresh. Oh iya, satu lagi kekurangan kita yaitu di sini jangan lupa untuk kita bikin sebuah init state untuk merefresh UI-nya. Init state. Nah, init state ini berisi tentang nama metode ini, splash. Ya, buat splash. Tuh. Kita kasih titik koma. Lalu kita jalankan. Nah, dia langsung ke halaman login selama 3 detik. Nah, biar jelasnya nanti coba kita desain terlebih dahulu halaman loginnya. Kita desain scaffold, body, kita menggunakan column, kita gunakan cross LED, center, lalu kita kasih padding deh di kolomnya ini, biar ada jaraknya kiri kanannya. Kita kasih padding. Kita kasih untuk semuanya jarak kiri, ke atas, kanan, sama bawah. Kita kasih 20. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah anak-anaknya, children. Lalu di sini terdapat sebuah image titik asset, lalu asset, nama folder ini, terus image, nama folder lagi, baru nama filenya.
Itu. Nah, karena kita di icon kita ada gambar putih, lalu kita kasih warnanya biar hilang. Ini untuk karena warnanya putih ya, gitu. Jadi kita buat white. Nah, untuk gambar ini jangan lupa kita kasih center. Udah ke tengah, lalu kita kasih spacer. Spacer. Kita kasih spacer. Lalu kita membuat sebuah spacer lagi nantinya untuk tulisan di bawah ini. Kalau jika kita tidak punya akun, kita harus registrasi. Nah, kita buat, lalu spacernya di tengah, lalu kita atur ukurannya, ukuran gambarnya. Di sini saya membuat scale-nya 3. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita ya, atau bentuk komunikasi kita. Nah, habis itu di sini saya membuat sebuah size box dengan height-nya di sini saya buat contohnya 50 biar ada jarak. Nah, baru di sini itu saya membuat sebuah from field. Saya membuat sebuah decoration, input decoration. Lalu di sini saya membuat sebuah in-text, bisa menggunakan label. In-text contohnya enter your email. Nah, tampil kan? Nah, kalau itu kita coba kita bikin dulu. Kita coba buat sebuah border. Kita kasih koma, border, outline input border, lalu kita kasih border side ini. Ada garis luarnya. Nah, beda hint text sama label itu. Hint text ini kalau kita klik, nah dia tidak ada tulisannya di border ini. Tapi kalau label, kita coba ya, label text email address. Nah, ada ini. Jadi inilah beda antara widget tadi, widget text from field itu menggunakan kita bisa menggunakan label dan hint text. Nah, itu tergantung desain kita. Nah, di sini saya menggunakan hint text email address. Lalu di sini saya bisa kasih icon. Nah, di sini kita kasih icon dengan prefix icon. Lalu dan burung bisa kita menggunakan Cupertino biar icon itu seperti smooth gitu. Cupertino icon, lalu karena email kita buat email. Kita cari, bisa. Kita cari nih di sini. Email. Envelope ya. Envelope. Tuh, tampil. Nah, selanjutnya juga bisa sih kita pengennya Mas, saya nggak pengen icon saya itu di sini, saya pengennya itu di sebelah kanan. Nah, cara itu kita ganti yang fake icon ini ganti sama suffix icon. Tuh, bisa tergantung. Nah, tapi di sini saya menggunakan prefix icon. Nah, selanjutnya itu di sini saya membuat sebuah size box lagi untuk jarak antara email dan password. Di text from field ini. Nih, saya coba kasih enter biar jelas. Spacer. Ini spacer. Size box, coba kasih size box. Size box, height-nya 20. Coba kita buat text from field lagi, atau teman-teman juga bisa copy ini, tapi kita coba buat biar kita ingat dengan codingan kita. Decoration, input decoration, in text, password, lalu prefix icon, lalu Cupertino, icon titik, slot. Kita kasih, jangan lupa kita kasih border, outline input border side. Nah, ini. Nah, jika nantinya Cupertino ini
teman-teman yang nggak pengen pakai Cupertino juga bisa kita ganti ikon. Cuma nanti file-nya nama ikonnya juga beda gitu dengan Cupertino. Dan Cupertino ini adalah bawaan dari Packages plugin. Nah, ini kita lihat ya di spek yang ini Cupertino icon ini yang udah ada dari bawaannya ketika kita sudah membuat sebuah proyek baru. Nah, lalu di sini karena saya menggunakan Cupertino dan ketika Cupertino ini ada kayak merah itu, salah satu contoh ya, saya hapus yang import ini. Nah, Cupertino ini kan merah tuh, ya kan? Nah, tandanya itu kita butuh import library-nya. Nah, kita import. Nah, selesai. Dan selanjutnya yaitu kita membuat sebuah button. Nah, button ini ada beberapa, ada elevated button, ada material button, ada text button, ada icon button, ada reset button, dan mungkin masih banyak lainnya gitu. Nah, tapi di sini saya menggunakan material button. Saya kasih size box. Nah, size box height 10. Nah, lalu saya kasih material button, preset. Lalu ini harus, jadi setiap material button ini kita jangan lupa kayak preset ini berfungsi untuk pindah ke halaman selanjutnya gitu. Lalu kita kasih koma, kita kasih chill text, contohnya login, kita kasih koma, kita kasih color titik band. Nah, kita kasih supaya dia warnanya putih, loginnya kita kasih style, textile, color titik white. Nah, lalu kita bisa kasih height kita kasih 50. Nah, dia akan besar ke bawah. Dan untuk nanti teman-teman juga semua juga nanti pengen tahu gimana cara full ya panjangnya gitu. Nah, kita menggunakan namanya tuh min width di sini material button. Lalu kita bikin sebuah double infinity. Nah, double infinity ini akan mengatur berapa panjang ukurannya. Nah, ini kenapa kita ada kayak space gitu ya kiri kanan. Karena di bagian body tadi kita udah menggunakan padding. Jadi jarak antara ini semua sekitar 20. Nah, lalu kita membuat sebuah, selanjutnya itu kita juga membuat sebuah teks di sini, tapi kita menggunakan row. Karena nanti saya you have done account. Nah, selanjutnya register gitu. Nah, kita row. Dan karena register itu akan menggunakan text button gitu. Row, children, text, kita buat don't have account and account. Lalu kita menggunakan text button. Sama tadi, kalau setiap button kita menggunakan preset dengan pembukanya supaya nggak error. Lalu kita jangan lupa kasih childnya. Nah, kita kasih text register. Ini. Nah, ini kan berada di kiri. Nah, caranya itu kita kasih minus. Kalau row untuk kita gunakan adalah main access element. Kalau kolom itu menggunakan cross. Minus biasanya ya, tapi juga bisa sih menggunakan keduanya. Nah, udah ke tengah. Nah, caranya itu kalau kita ngasih ukurannya style, textile, font size, misalnya 18. Juga bisa, atau 17 lah. 17, juga sama, seperti ini style, textile, font size, 17. Nah, kita selanjutnya itu membuat sebuah halaman registrasi lagi. Kita sama seperti tadi, new file, registrasi pack. Import, material, casted full, registrasi pack.
Nah, sama kayak login tadi, kita yang bagian text button ini, register ini, karena ini text button, kita buat sebuah navigator. Navigator, push, karena kita bisa kembali ke halaman login lagi, push, material tag root, lalu builder ini kita kasih konteks. Nah, kita kasih konteks, lalu kita kasih titik koma, lalu yang konteks ini kita kasih tanda panah, lalu ke halaman kelas widget selanjutnya itu registrasi pack. Nih, jangan kalau seandainya kan ini merah nih, nah kita kasih kurung dulu, nah baru kita import di atas ini. Nah atau di sini juga bisa kita import, Nah kita import, kita klik, tuh kosong karena registrasi kita masih kosong sama seperti yang tadi. Nah caranya yaitu kita copy ini aja, kita copy karena tampilan kita akan sama, kita copy, kita taruh di sini. Nah, ada beberapa merah seperti Cupertino ini karena kita belum mengimport library-nya. Nah, kita import. Nah, kita save. Nah, sudah ada. Nah, kita ganti teks profile ini. Nanti misalnya kita ganti di sini full name. Lalu ini kita kasih person. Nah, kita kasih search box di sininya. Search box. Hey, 20. Jarak antara email dan full name. Nah, login ini kita lihat materi dapatan kita. Kita ganti namanya sign up. Lalu karena ini registrasi berarti kalau kita udah punya akun ya, berarti you have an account. Nah, jika kamu sudah punya akun, maka kita login. Nah, ini di bagian ini kita nggak menggunakan register pack, nggak halaman ini lagi, kita kembali ke halaman login. Habis berarti kita akan menggunakan login. Nah ini. Nah, jangan lupa kita import halaman loginnya. Nah, kita login. Coba login. Register. Nah, kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari refresh. Detik 1, 2, 3. Nah, ke halaman login, lalu kita bisa register. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman semua ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Baik itu menggunakan splash screen atau pengambilan widgetnya atau gimana nya, ada teman-teman semua mau ditanyakan. Karena coding talk ini akan berlanjut sampai 6 bulan ke depan, insya Allah. Insya Allah akan lanjut 6 bulan ke depan dan kita akan selanjutnya insya Allah kalau jika tidak ada halangan kita akan selanjutnya akan masuk ke bagaimana kita menggunakan API login ke halaman home gitu. Mungkin teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk rekaman nanti insya Allah mungkin ada, mungkin nanti bisa dikonsultasikan nanti dikabari untuk rekamannya. Ada yang lain? Kita coba stop screen dulu. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan? Nanti kalau teman-teman semua masih ada keraguan, mungkin teman-teman semua bisa nanya ya. Itu japri saya di
email arsathamidi@gmail.com, atau nanti juga bisa tuh chat di email udah coding gitu, tanya gitu. Dan kita udah ada itu kan kayak grup gitu. Atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup, Mang. Oke. Mungkin itu coding talk pada kita kali ini. Mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan pada saya pribadi, saya mau minta maaf. Jangan lupa untuk ikuti coding talk bulan depan ya. Dan kita akan berlanjut dengan tiap-tiap bulannya. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.